Perkenalkan, saya Safira Abel Januardani dengan NPM 2310103038. Saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan tahap 1 dan 2, yaitu analisis investasi dan analisis pendanaan. Untuk profil perusahaan, PT Duta Pertiwi Nusantara ini termasuk industri kimia, perangkat kayu lapis, serta pertambangan batu bara. Operasional diproduksi perangkat kayu lapis dengan fasilitas produksi di Kalimantan Barat. Yang kedua ada PT Eka Dharma Nusantara. Ini termasuk industri manufaktur yang bergerak sebagai produsen pita perekat, produksi aluminium foil. Operasionalnya, perusahaan fokus pada industri dasar dan bahan kimia, menghasilkan berbagai jenis perekat untuk industri maupun rumah tangga. Selanjutnya ada PT Mega Lestari Epak Sentosaraya. Ini termasuk industri manufaktur, kemasan fleksibel, barang plastik lembaran, perdagangan besar bahan atau barang kimia besar. Operasional menyediakan solusi pengemasan berbahan plastik untuk produk makanan dan non-makanan, termasuk layanan percetakan digital dan laminasi. Selanjutnya, analisis investasi operating working capital. Di sini PT DPNS dan PT EKAD cenderung stabil mengalami peningkatan, di mana ini mengindikasikan ekspansi aktivitas operasional. Untuk PT EPAC itu melonjak signifikan, di mana mengindikasikan peningkatan kebutuhan modal kerja. Hasil operating working capital to sales ratio PT DPNS naik ke 2,66, di mana sinyal peringatan efisiensi dan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. PT EKAD melonjak signifikan menjadi 1,20, di mana perusahaan padat modal. Hasil operating working capital to sales ratio PT DPNS naikkan 2,66, di mana sinyal peringatan efisiensi dan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. PT EKAD melonjak signifikan menjadi 1,20, yaitu perusahaan padat modal. PT EPAC naik tipis menjadi 0,10. Ini menunjukkan perbaikan efisiensi. Selanjutnya, hasil operating working capital turnover. PT DPNS dan PT EPAC mengalami penurunan cukup drastis, terutama PT EPAC dari 31,60 ke 9,97, di mana modal lebih lama terikat dalam operasi sebelum menjadi kas. PT EKAD mengalami penurunan tetapi tidak drastis. Hasil akun receivable turnover, PT EKAD perputaran piutang tercepat di 2024 dengan angka 7,34 kali. Untuk PT DPNS dan PT EPAC, perputaran lebih lambat, 7,04 dan 11,61 kali. Indikasi kebijakan kredit lebih longgar atau penagihan lebih longgar. Untuk hasil inventory turnover, PT DPNS mengalami sedikit penurunan, perputaran menjadi 1,44 dan paling lambat. PT EKAD mengalami peningkatan perputaran menjadi 4,82, PT EPAC perputaran tertinggi sebesar 22,25 kali. Ini meminimalkan. Selanjutnya, akun payable turnover PT DPNS perputaran sangat cepat di 4,08. Ini meningkatkan bargaining power tetapi beresiko mengurangi likuiditas kas. PT EKAD posisi lumayan stabil, mencerminkan keseimbangan antara likuiditas dan hubungan dengan supplier. PT EPAC paling lambat di 20,65. Ini memaksimalkan termin kredit vendor untuk menahan kas lebih lama. Selanjutnya, average days in receivable. PT DPNS tercepat dapat dalam mengubah piutang menjadi kas, 31,44 hari. PT EKAD dan PT EPAC lebih lambat, 49,72 hari dan 51,87 hari. Ini berpotensi meningkatkan risiko piutang tak tertagih dan average day in inventory. PT DPNS paling lambat memakan waktu hingga 253,02 hari. PT EKAD turun menjadi 75,79 hari. Ini perbaikan sinkronisasi produksi dan permintaan, meminimalkan penyimpanan stok. PT EPAC tercepat dalam mengubah persediaan menjadi penjualan. Average day in payable. PT DPNS waktu bayar selama 27,89 hari. Strategi pendanaan cerdik untuk menahan kas lebih lama. PT EKAD waktu bayar cukup stabil di kisaran 23-31 hari. PT EPAC masa bayar paling singkat 17-38 hari. Strategi efektif untuk mengamankan pasokan dan prioritas supplier. Net long term assets turnover.
PT DPNS dan PT EKAD sangat produktif dengan rasio masing-masing 0,84 dan 1,01 di 2024. PT EPAC paling rendah di angka 0,63, indikasi adanya underutilized assets atau investasi besar yang belum maksimal menghasilkan penjualan. PPE turnover, PT DPNS dan PT EKAD sangat efisien. Dengan rasio di atas 1,0, setiap Rp1 investasi aset mampu menghasilkan lebih dari Rp1 penjualan. PT DPNS memimpin di angka 9,86. PT EPAC rasio terendah di angka 0,62. Ini menunjukkan efisiensi properti, plant, dan equipment yang paling rendah. Kesimpulan analisis investasi secara keseluruhan, PT EKAD menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan pemanfaatan aset jangka panjang. PT EPAC menunjukkan perputaran operasional yang sangat cepat terutama pada persediaan meskipun terjadi perlambatan pada beberapa rasio di tahun 2024. Sementara itu, PT DPNS menunjukkan peningkatan kebutuhan modal kerja namun diikuti dengan penurunan efisiensi pada beberapa rasio aktivitas, terutama dalam pengelolaan persediaan dan pemanfaatan aset tetap. Selanjutnya, hasil proyek 2, yaitu analisis pendanaan, likuiditas nilai kurang rasio. PT DPNS mengalami penurunan yang drastis ke 17,33, likuiditas tinggi, aset lancar hampir setara dengan kewajiban jangka pendek. PT EKAD memiliki likuiditas stabil dengan sedikit peningkatan ke 15,03, PT EPAC rasio terendah di angka 0,62. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih terbatas tapi terdapat sedikit perbaikan. Selanjutnya, aset-tes rasio PT DPNS dan PT EKAD mengalami penurunan masing-masing ke 3,22 dan 3,27. Kemampuan aset paling likuid untuk menutupi utang lancar mulai berkurang. PT EPAC naik menjadi 0,51, likuiditas membaik dan stabil untuk menjamin utang meskipun masih relatif rendah. Selanjutnya, cash rasio PT DPNS menurun drastis ke 2,53. Ini menunjukkan ketersediaan kas murni semakin menipis untuk menjamin kewajiban jangka pendek secara langsung. PT EKAD naik signifikan menjadi 1,79, kas mampu menutupi 17,9% utang, lancarnya sebuah perbaikan yang sangat baik. PT EPAC rasio sangat rendah dan stabil 0,05, keterbatasan kas perusahaan. Selanjutnya ada solvabilitas, liability to equity ratio. PT EKAD mengalami penurunan rasio yang drastis dari 2,52 ke 0,09. Ini memperbaiki struktur modal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. PT DPNS dan PT EPAC masing-masing naik 0,07 dan 0,58. Ini struktur modal sangat konservatif dan berisiko karena proporsi utang hampir menyamai modal sendiri. Debt to capital ratio PT DPNS dan PT EPAC masing-masing di angka 0,06 dan 0,72. Ini menandakan nilai rasio yang stabil. Profil pendanaan moderat, modalnya berasal dari utang. PT EPAC turun ke angka 0,07. Ini mengurangi porsi utang, risiko keuangan lebih rendah, dan profil pendanaan lebih konservatif. Berdasarkan analisis pendanaan tahun 2023 dan 2024, PT DPNS menunjukkan likuiditas yang sangat kuat dan struktur modal yang konservatif dengan menggunakan utang yang rendah. PT EKAD memiliki kondisi keuangan yang stabil setelah penurunan ketergantungan pada utang di tahun 2024. PT EPAC masih memiliki likuiditas yang relatif rendah dan tingkat penggunaan utang yang tinggi sehingga risiko keuangannya lebih besar dibanding kedua perusahaan lainnya. Kesimpulan dari analisis investasi dan analisis pendanaan, secara garis besar kinerja PT EKAD paling seimbang saat ini karena keberhasilannya meningkatkan efisiensi operasional, yaitu perputaran persediaan naik signifikan, sekaligus memperbaiki struktur modal dengan menekan ketergantungan utang secara drastis. PT DPNS unggul dalam likuiditas, sangat kuat dan profil pendanaan konservatif dengan utang minimal. Namun perlu waspada karena efisiensi pengelolaan persediaan dan penagihan piutang mengalami penurunan, sementara PT EPAC sangat impresif dalam pertumbuhan, pendapatan, dan kecepatan perputaran persediaan, meskipun harus segera memperbaiki ketersediaan kas dan mengurangi ketergantungan pada utang agar risiko likuiditas dan solvabilitas tidak menghambat keberlanjutan bisnis jangka panjang. Cukup hasil presentasi dari saya. Bila ada kata yang belum jelas, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.